Oh itu alasannya kenapa gue belum punya pacar sampai sekarang. Mohon maaf ya, bukan. Gue punya salah satu teman, dia meninggal sekitar 1,5 tahun yang lalu. Pasangan gue selingkuh sama teman dekat gue sendiri. Wow. Hai guys, balik channel Buliana Novel. Sekarang aku lagi ditemenin sama Unye. Hai. Imut banget ya Unye. Instagramnya di Unye. YouTube-nya juga ya? Betul, di Unye. YouTube-nya juga ya Unye. Semuanya Unye. Ya Unye. Unye itu dari mana sih, Bas? Dari nama asli? Nama aslinya disamarkan. Oh, disamarkan. Bisa dipanggil sayang juga sih. Gitu ya. Kalau Unye itu awalnya June. Jadi gue tuh sangat mencintai bulan Juni. Dia nama panggung gitu ya. Juni tanggal berapa tuh berarti? 21 June, Une, akhirnya dari Juni Une. Terus karena gue emang orangnya manja, jadi kayak sering di Unye gitu, Unye gitu. Jadi kayak Unye gitu. Sampai sekarang. Tanggal 21 itu mirip mantan. Oke. Iya. Lu bingung sebenernya mau konten apa? Lu mau cobain ini gue gak nih? Apa sih ini? Ini pick me. Ini Ada kayak ice coffee gitu. kayak pot gitu ya? Iya, suka gak sih? Tapi ini lebih mirip sama rokok. Boleh. Mau coba yang Apa aja lah. watermelon lah ya. Jadi lu tuh emang suka banget ini? Enggak, aku lagi coba ini. Karena biasanya aku nge-vape. Ini kayaknya lucu juga gitu karena Kecil terus Karena kayak kecil. simple gitu kan? Dia tuh pakai liquid atau gimana sih? enggak ini sekali pakai. Oh, sekali pakai dia langsung sedot aja nih? Sedot Nggak aja. perlu di charger juga? Enggak, kayak rokok sih. Bener nggak? Rasanya enak ya? Enak. Lumayan. Tapi kayak boros kali ya kalau buat Harusnya sih aku. Soalnya aku perokok berat. berat ya. Terus suaranya tuh agak-agak ngebas gitu. Iya. Berat. Unyi tuh suara seksi loh menurut gua. Aduh. Iya coba dia nyanyi, Je. Enggak, Lu gua suka nyanyi nggak? nggak bisa nyanyi. Biasa nyanyi di kamar mandi sih. Iya nggak apa-apa coba. Enggak bisa. Aduh, jangan. Seriusan? Jangan. Oke. Karena kalau gua punya suara kayak Unyi sih harusnya seksi sih. Tapi emang nggak bisa nyanyi. Oh mungkin belum ngerti nadanya aja. Bisanya menyayangi terus ditinggalin gitu. Sakit banget. Please sayang, semoga kamu tidak menyesal ya. Nye, gue mau tanya nih Nye. Pengalaman terpahit dalam percintaan. Gue ngomong percintaan dulu nih. Apa sih yang menurut lu banyak nih? Misalnya lo ada beberapa mantan lo. Nah di antara berapa itu kan pasti ada yang paling menurut lu ini anjing banget sih. Terpahit itu baru gua rasain belum lama. Pasangan gue selingkuh sama teman dekat gue sendiri. Bukan cuma sekedar teman kayak baru kenal ya, semakan seminum, menurut lu gila gak sih? Dan itu tuh sampai sekarang karena gue bipolar kan, gue tuh bipolar disorder. Jadi gue tuh hal kecil aja bisa gue pikirin banget, apalagi masalah itu nyangkut di otak gue sampai kapanpun. Gue belum pernah sih. Saya mah Jangan sampai. Yes, itu keterlaluan sih. Parah banget sih, maksudnya gini ya, kalau lu dapetin yang jauh lebih baik dari gue sih, it's okay ya. Tapi lu dapetin yang di bawah gue gitu, kayak otak lu di mana sih gitu. Tapi lu ngerasa, menurut gue ya, kalau misalnya mantan dapetin yang jauh di bawah gitu, menurut gue jadi kayak, kalau gue pribadi jadi bahan pembelajaran sih. Pembelajaran karena mungkin kesalahan gue gitu. Terkadang nih, gue menjadi apapun yang seseorang mau, sampai akhirnya seseorang itu tidak punya tantangan untuk membentuk gue menjadi seseorang. Nggak butuh tenaga lebih. Iya. Akhirnya tenaganya kekumpul nih, banyak gitu kan, kekumpul banyak sampai akhirnya ya gue mau ngarahin lu, ya lu disuruh ke kanan. Kalau gue kan gitu kan orangnya, iya, ke kiri, lurus sampai akhirnya gue lupa kalau cowok itu tipe yang bisa bilang pemangsa ya. Jadi pada saat dia tidak ada tantangan, ya dia akan cari tantangan baru. Kalau gue sih belajar dari situ ya. Gue ngambil positifnya, karena kalau misalnya kita ngambil negatifnya nggak ada bisa-bisa juga kan. Betul. Oh ternyata dia butuh something yang tertantang gitu. Tapi memang
basically dia kayaknya suka selingkuh sih, dan itu bukan kali pertama. Berarti udah hobi namanya. Hobi dan lebih ngetol. Sekarang sih dia masih kayak menyesali atas semua yang udah dia lakukan gitu kan. Cuman balik lagi, gue bisa gue bisa memaafkan, tapi gue nggak bisa melupakan. Itu Sama. gue sangat bisa memaafkan, gue udah memaafkan karena gue pikir oke, ini mungkin karma dari pernah gue laluin dulu, menyakitin orang. Jadi kayak yaudah ini karmanya. Karma itu berkali-kali, terus kayak gue terima. Tapi itulah gue nggak terimanya ya. Kenapa lo harus sama temen deket gue, gitu aja sih. Kayak nggak ada yang lain aja gitu bapaknya. Gitu ya, benar. Ya nggak ada yang lain aja. Oke, itu yang paling sakit ya. Iya. Berarti kita harus belajar dari banyak luka. Betul. Dan gue sangat amat hati-hati sih. Kayak deket sama cowok itu kayak hati-hati banget. Apalagi cowok-cowok zaman sekarang tuh apaan sih kalau bukan yang dicari. Jadi kayak kita tuh harus hati-hati banget. Dan gue tuh orangnya baperan banget. Jadi kayak aduh mendingan, apalagi kayak gue sekarang lagi belajar meniti karir gitu kan, kayak belajar YouTube gitu kan. Kayak udah deh, kayak emang gak butuh pacaran. Apalagi kondisinya lagi kayak begini juga, nggak semua pasangan akan terima dengan kondisi gue yang ibaratnya kayak gue collab sama cowok ini cowok itu. Mungkin dia nggak akan terima. Jadi kayak mungkin lebih baik sendiri sih. Gue juga pernah berpikir sama kayak lu nya. Gue lebih ke, gue ngerasa sekarang gue belum layak untuk menjadi pasangan siapapun. Betul. Why? Kenapa biar kayak gitu? Karena pekerjaan gue harus berpakaian bagaimana, gue belum bisa merubah itu secara utuh. Karena mayoritas laki-laki kan masih yang ya gue nggak mau lo badan lo dilihat, mayoritas ya, gue nggak bilang semuanya ya. Gue nggak mau lah lo pakai baju ngetat bla bla segala macam gitu. Sedangkan ya lu siapa gitu? Iya. Lu siapa? Yang kayak gitu. Tapi pun untuk tipe laki-laki yang seolah-olah membebaskan, dulu gue pikir oh ya kalau ngebebasin berarti lu percaya sama gue dan gue harus percaya sama lu gitu. Iya. Tapi ternyata yang seperti itu pun tidak menjamin ya. Tidak menjamin, benar. Sampai akhirnya oke kan kalau gue tuh bandel emang bandel di kamera doang ya. Iya. Aslinya memang ya gue nggak bandel gitu. Gue bisa bilang bandel gue tuh cuman ya nge-vape kayak gitu-gitu aja. Gue nggak minum nggak segala macam. Nah ternyata bandelnya orang tuh malah yang aneh-aneh. Bukan aneh-aneh sama gue karena sama gue nggak bisa, malah aneh-aneh sama yang lain. Iya. Kan sama seperti yang pernah ibu kenal juga kan. Betul, ibu kenal saya kenal juga iya. gitu kan. Tahu sekali. Jadi menurut gua nggak bisa menilai dari situ. Tapi untungnya nih, namanya lu tadi gue udah ngobrol di vlognya Unye. Gue nggak tahu siapa duluan yang bakal upload. Kayaknya Unye yang bakal upload duluan. Gue udah ngobrol. Kalau Unye bilang Gemini, kalau gue bilang hampir semua perempuan yang belajar oleh luka itu lebih peka. Betul. Karena dia belajar oleh luka. Jadi kayak ada bau amis-amis dikit nih gitu kan. Iya, baru bau amisnya itu ya. Jadi kadang kita baru deket sama orang, kita tuh udah kayak negative thinking sama mereka. Negatif. Tapi kalau gue lebih bukan langsung ngejudge dia negatif, enggak. Gue orangnya nggak langsung menilai orang negatif, tapi gue yakin, yakinnya pada saat gue tulus dan jalan gue lempang-lempang aja, Allah itu bakal nunjukin siapa lo. Betul. Dan terwujud. Betul. Tapi kalau gue memang di saat ada cowok yang ngedeketin, pasti gue udah negatif. Apa yang bisa ada dari dia? Apa yang itu sih? Kalau gue tes nih. Lu tes? Gue tes. Dengan cara? Makanya gue bilang gue nggak bisa disentuh. Gue nggak mau pacaran. Kenapa? Karena mau dibilang iya kita pacaran aja, tapi kita nggak ngapa-ngapain. Gue tahu pada saat pacaran itu akan ngapain. Betul. Makanya itu gue tidak mau pacaran. Jadi gue nggak mau ngapa-ngapain. Bukan berarti oh yang nggak pacaran lu teman dekat doang, artinya lu bisa dipegang sama teman dekat lu. Nggak pernah. Lu bisa lu bisa cari atau tanya gue pernah disentuh sama siapa. Enggak ada. Yang pernah collab sama gue itu nggak pernah ada yang bisa nyentuh gue. Itu prinsip gue semenjak gue kena luka. Betul. Makanya gue belajar dari luka. Dari situ gue bilang gue nggak mau. Kalau lu mau ya udah lu nikahin gue. Iya. Misalnya lu sama gue nya. Iya. Lu bilang pacaran nggak mau. Ya karena lu mau nikahin gue gitu. Ya udah. Besok ketemu nyokap gue. Iya. Lu nggak usah pacaran sama gue. Tapi lu butuh. Iya, lu janji di depan orang tua gue dan di depan orang tua lu kalau lu akan menjaga badan lo. Dan gue pun akan berjanji hal yang sama. Mau nggak? Enggak. Iya. Kalau dia emang serius, dia pasti mau. Setuju gue. Itu gue ngetes itu. Dan selama perjalanan nggak ada tuh namanya gue gandingan, ciuman, itu nggak ada.
Gue karena belajar dari luka ya. Karena gue mau belajar menghargai diri gue lebih dari siapapun menghargai gue. Betul, setuju gue. Dan akhirnya gue mencapai itu. Menurut gue pencapaian gue bukan di YouTube, bukan di Instagram. Kalau ditanya pencapaian lo apa, gue bisa lebih menghargai diri gue. Iya, gue setuju. Gue lebih bisa menghargai diri gue dengan cara gue. Nah itu alasannya. Itu alasannya kenapa gue belum punya pacar sampai sekarang. Mohon maaf ya, bukan galau aku sayang. Iya, bukan galau aku sayang. Iya, bukan galau aku sayang. Belum ada yang mau nikahin maksudnya. Lagian mungkin ya kamu juga lagi meniti karir, ya buat apa sih? Intinya kan sekarang kamu bahagiain orang tua aja dulu. Bener gak sih? Tapi nyokap gue udah nanyain. Udah nanyain. Udah nanya. Dan lu udah siap? Gue siap. Gue bisa bilang gue orang yang sangat siap untuk berumah tangga. Karena gue suka ngurusin orang ya. Gini gitu. Gue suka banget ngurusin orang. Siapa aja gue urusin dah sekarang. Iya. Gitu. Yang bisa gue urusin pasti gue urusin. Gue suka banget ngurusin orang. Makanya gue bilang, Bel siap nggak? Siap. Pada saat lu nikahin gue dan dengan bukan dengan uang bulanan ya Bel segini gitu. Tapi dengan nih gue deposit buat lu. Deposit whatever, mau deposit uang di bank, mau deposit lu bikinin gue usaha, baru gue mau ngelepas kerjaan gue. Tapi tanpa itu nggak, bukannya gue matre, tapi gue punya orang tua, gue punya tanggung jawab. Betul. Bener nggak sih? Bener. Sekarang ini kalau misalnya kita pacaran nih, Iya. ya udah gue sebulan 100 juta nih, lu keluar dari itu lah, tutup account lah berbagai segala macam. Putus nih tiba-tiba, lu mau mohon perkara duit, Iya. terus membiarin hati lo sakit, enggak kan? Iya. Itu alasan gue butuh deposito, gue butuh bisnis. Buat seandainya lo ninggalin gue masih bisa hidup. Iya, setuju gue. Pinter sekali ibu sama ini. Iya. Kalau lo cuma punya subscriber mah menikahin gue. Siapa tuh ya? Tahu. Tapi kan mobilnya Bapaknya bukan sih? Bukan. Sorry nih kalau misalnya harta bapaknya kayak yang dulu-dulu itu lebih kaya kayaknya. Iya. Bapaknya lebih kaya maksudnya, bukan dianya. Gitu jadinya. Nah, kalau buat Unya sendiri, apa sih yang bikin, kan kelihatannya Unya tuh kuat banget nih. Di orang-orang tuh kayaknya, wah ini barbar nih, pasti nggak mikirin hidup nih, nggak mikirin akhirat nih, nggak mikirin masa depan nih. Betul. Padahal apanya? Gue tuh orangnya gini sih ya. Gue tuh nggak perlu penilaian orang lain yang ngejalanin hidup gue. Orang mau ngejudge A sampai Z udah banyak banget pastinya ya. Oh ini begini. Tapi di saat lu udah deket sama gue, lu tahu nih borok-boroknya, lu akan ya bisa menilai sendiri. Ternyata gue tuh nggak seperti yang lu pikirkan. Dan gue tuh nggak pernah kayak orang tuh sampai mikirin borok-boroknya gue, kayak si Unya ini begini balet lah. Itu selalu lu nggak tahu gue, jadi gue nggak pernah peduli sama penilaian orang. Bodoh amat meskipun ya itu pokoknya. Kalau pertama punya bandel, why sih? Lu menilai diri lu bandel nggak? Ntar dulu itu dulu. Bandel. Kenapa? Awalnya itu yang mancing sampai lu berani untuk bandel itu apa? Gue itu merokok and then minum 2-3 tahun belakangan ini. Baru ya? Baru banget. Itu setelah itu yang gue bilang, gue hampir married sama seseorang, ternyata gue dihianati. Dia gak punya apa-apa, dia umurnya jauh di atas gue 15 tahun. Wow. Dia seorang duda, dia punya anak, dia tidak mempunyai apapun, bahkan untuk tinggal pun dia akan tinggal di rumah gue. Sampai gue menerima itu, ternyata dia mengkhianati gue dan akhirnya tidak jadi ya married. Itulah yang membuat gue hancur. Hancur sehancur-hancurnya. Gue udah ninggalin semua kerjaan gue demi dia. Ternyata dia seperti itu. Itu sih yang bikin gue hancur banget. Dan di sisi lain, gue kan punya penyakit bipolar. Bipolar gue ini kelihatan bipolarnya yang gue sadar bahwa gue bipolar itu 3 tahun belakangan ini. Setelah kejadian tersebut, gue punya salah satu teman, dia meninggal sekitar 1,5 tahun yang lalu. Gue punya tato ini, tato gue sekarang ada sekitar 20 titik. Gue sehancur itu ditinggalin sama gue. Karena bipolar itu butuh sosok sahabat. Gue cuman butuh didengerin tentang keluh kesah hidup gue, tapi gue nggak butuh dikasih solusi. Setelah dia meninggal, gue hancur sehancur-hancurnya. Ibarat kata gini ya, nenek gue meninggal, gue nggak sehisteris itu. Tapi pas dia meninggal, gue nggak tahu arah hidup gue kan. Karena dia yang selalu ngingetin. Ibarat kata gini ya, gue main di dunia malam nih. Dia nggak munafik. Gue pernah main gadun.
gue pernah main gadun, gue pernah ibaratnya deket sama laki orang. Gue first time nih ngomong di sini. Gue pernah deket sama laki orang dan dia meninggal nggak di depan mata gue sih, cuman pas dia di ICU, ya gue ada di situ. Insomnia tuh parah. Gue pernah sampai 4 hari 4 malam nggak tidur tanpa gue kayak aneh-aneh ya. Thank you. Thank you. Tomo arigato. Thank you.